Fenomena artis terjerat narkoba telah terhubung dengan kami narasumber Yeri Patinasarani, aktivis anti narkoba. Selamat sore, Pak Yeri. Selamat sore semuanya. Baik, Pak Yeri, bisa Anda ceritakan mungkin pengalaman Anda terkait dengan public figure dan juga artis ini kerap sekali terlibat dengan atau dekat sekali dengan penggunaan narkotika begitu ya. Kenapa kemudian fenomena ini bisa terjadi kalau yang Anda pantau mungkin? Ya, mungkin salah satu bentuk rekreasional yang diakses oleh para public figure artis adalah narkotika ini, penyalahgunaan narkotika ini. Nah, sehingga penyalahgunaan narkotika ini sangat dekat dengan public figure yang senior maupun yang junior gitu. Nah, itu sebabnya kita mesti melihat salah satu kebutuhan rekreasional yang mungkin minim literasi atau mungkin tidak terlalu mengerti dampak akibat jangka panjang terutama pada karir, menyebabkan ini menjadi sebuah culture, sebuah budaya di mana public figure, para pelaku industri entertainment menjadi normatif untuk bisa mengakses narkotika ini, sedangkan itu sesuatu yang sebenarnya membahayakan dirinya sendiri. Jadi artinya emang lingkungan para public figure, artis ini memang selalu menggunakan narkotika ini hal yang biasa begitu ya, Pak? Tidak selalu sih, tidak selalu dan tidak biasa, tapi selalu ada mungkin beberapa public figure atau artis yang mengakses untuk kebutuhan rekreasional. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sampai siang hari ini sudah banyak artis atau public figure yang sedang bergumul untuk berhenti tapi tidak bisa, termasuk FA menurut saya. Dan itu merupakan sebuah perjalanan yang panjang untuk bisa berhenti ya. Makanya kita lihat ini kan yang ketiga, artinya kambuh atau relapse gitu. Nah, sehingga ini juga harus menjadi perhatian penting bagi kita semua, bahwasanya pertama sulit sekali keluar dari jerat narkotika, kedua kemungkinan relapse selalu ada di bagian proses penyalahgunaan narkotika. Baik, jadi itu mungkin juga salah satu penyebab kenapa kemudian ada banyak artis begitu ya yang setelah ditangkap dibebaskan ditangkap lagi karena kasus yang sama begitu ya Pak Yeri ya? Betul, karena ada tiga hal yang bersamaan yang dihadapi siapapun yang mengakses narkotika, termasuk para artis atau public figure. Pertama adalah masalah adiksi, apapun substannya. Apalagi kalau tadi dikatakan FA menggunakan beberapa substan, maka masalah adiksi ini cukup serius. Kedua, masalah fisik. Ada penyakit-penyakit tertentu yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika yang sangat serius harus ditangani. Ketiga, masalah psikis. Ada problematika psikis yang terus-menerus dan itu juga sulit diatasi. Tiga hal ini harus diatasi secara berbarengan, baru bisa terjadi sebuah pemulihan yang absolut. Dan ini perlu proses panjang dan lama. Itu sebabnya seseorang bisa pakai lagi 3 kali, 17 kali, 20 kali. Karena tiga hal ini harus diselesaikan secara absolut gitu. Tapi sejauh ini Pak Yeri sudah adakah langkah yang setidaknya bisa mengurangi tiga hal tadi yang Anda sebutkan itu yang bisa mengatasi masalah ini? Apakah sudah ada langkah-langkah yang mungkin pihak bertanggung jawab dalam hal ini pemerintah atau kepolisian sudah berhasil mengatasi hal itu? Baik, saya melihat dari kepolisian dalam artian BNN dan pihak kepolisian sudah melakukan semua dengan maksimal menurut saya. Nah, yang saya jadi soroti adalah aktifnya masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan. Jadi peran serta masyarakat ini sangat minim sehingga sudah tidak peduli sama permasalahan ini. Lalu ketika ada yang menggunakan malah justru lebih banyak menghakimi atau menjauhi sehingga problematika ini tidak selesai-selesai. Menurut saya salah satu hal yang harus disadari adalah masalah narkotika bukan cuma tugas BNN dan kepolisian, itu tugas bersama sebagai kita komponen masyarakat, terutama keluarga sebagai benteng yang utama. Oke. Baik, ini masalah serius begitu yang tidak mudah juga untuk keluar dari sini. Namun Pak Yeri, apakah ini ada hubungannya juga dengan profesi seorang artis begitu ya? Kita tahu pasti mengalami banyak masalah psikis begitu ya, tekanan pekerjaan, mungkin karir. Apakah ini juga salah satu yang menyebabkan akhirnya memilih untuk menggunakan barang haram itu? Iya, saya melihat bahwa bukan cuma artis ya, cuma kan yang terekspos banyak artis gitu, sehingga semua seakan-akan
mengkerucut sebagai tanggung jawab artis untuk menyampaikan teladan-teladan moral. Tapi memang tidak mudah untuk bisa menghandle masalah-masalah yang berhubungan dengan psikis, fisik. Misalnya ketika dia awal-awal mencoba menggunakan narkotika, tadinya dia tidak punya masalah psikis, sama sekali tidak ada. Tapi karena substan-substan yang digunakan, akhirnya dia punya problematika dalam masalah psikis. Tadinya tidak ada bipolar, jadi ada bipolar dan sebagainya. Nah, sehingga orang mulai bingung mana dulu yang diakses, yang dibenerin. Masalah psikis yang dibenerin, adiksinya muncul. Masalah adiksinya, psikisnya muncul. Seperti itu. Nah, ini membutuhkan sebuah informasi yang terus-menerus. Jadi masalah narkoba ini bukan dibahas hanya ketika terjadi sesuatu, tapi secara konsistensi, karena terbukti problematika ini belum selesai di bangsa kita. Tapi yang jadi masalah juga Pak Yeri, ini peredaran narkotika ini kok rasa-rasanya sangat mudah begitu ya, para public figure, artis ini bisa menggunakan narkotika. Apakah ada hubungannya kemudahan akses juga di sana Pak Yeri untuk mendapatkan narkotika, atau seperti apa Anda melihatnya? Saya meyakini ada kemudahan akses yang mudah diakses oleh siapapun, bukan cuma public figure, untuk bisa mengakses. Makanya pasar penyalahgunaan narkotika nih, extraordinary crime ini nggak pernah berhenti berputar untuk Indonesia ini. Selain pasarnya ada besar, kedua aksesnya. Kita tahu dengan perkembangan teknologi informatika secara online dan sebagainya, itu akan memudahkan orang dimanapun mereka berada untuk bisa mengakses. Kita tahu ya beberapa kasus, contoh di lapas-lapas dan sebagainya. Sehingga yang harus dilakukan juga adalah imunitas masyarakat, bukan hanya memutus mata rantai akses ini sih menurut saya. Baik, di komunitas masyarakat begitu ya. Lantas sejauh ini dari teman-teman aktivis anti narkoba, apakah ada langkah-langkah begitu yang sedang digalakan mungkin untuk kemudian menghindari bukan cuma public figure tapi masyarakat Indonesia pada umumnya untuk tidak dekat dengan narkoba ini, Pak Yeri? Baik, saya mengkerucutkan kekuatan pada pencegahan. Pencegahan dimulai dari keluarga, keteladanan orang tua, peran serta seorang ayah. Kalau anak-anak itu kenyang kasih sayang di rumah, mereka nggak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah. Jadi penekanan yang dari saya lakukan adalah memperkuat benteng yang paling kecil ini, keluarga. Lalu lingkungan masyarakat. Lalu saya mengajak dalam kesempatan ini pemuka-pemuka agama juga berperan aktif dalam pencegahan-pencegahan. Di dalam dakwah-dakwahnya menyampaikan pesan-pesan moral sebagai bentuk pencegahan, dan anggota-anggota masyarakat tidak hanya menonton tapi berperan aktif, kampanye-kampanye di sosial media, paling tidak jadikan dirinya teladan untuk orang lain. Itu merupakan satu bentuk perlawanan yang kuat untuk mencegah maupun menanggulangi peredaran gelap narkotika ini. Baik, ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan begitu ya Pak Yeri. Keluarga ini sangat berperan penting, begitu juga dengan tadi aktivitas spiritual begitu ya dari para pemuka-pemuka agama, agar ini sering dikampanyekan begitu, agar benar-benar narkoba ini harus dihindarkan dari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Yeri Patinasarani sudah bergabung membagikan insight-nya di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat Pak Yeri. Selamat sore, terima kasih.